Shalom, puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari kita sama-sama, kita menyatukan hati kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk malam ini, kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kembali kami memuji, memuliakan nama Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Biarlah Tuhan melalui pujian penyembahan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tahu bahwa dialah kekuatan dan mazmur dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kau baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Lebih daripada apa yang kami pikirkan, Kau sediakan dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur, menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih. Bapakku yang baik,
bersyukur Tuhan untuk pemilihan dan panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala. Sungguh Tuhan menyenangkan-Mu menjadi kerinduan setiap hati kami. Melalui kehidupan kami Engkau dimuliakan, Engkau disenangkan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala. Bagi nama-Mu Tuhan Yesus, kemuliaan hormat bagi nama-Mu sampai selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Allah Bapa kami yang luar biasa. Kami bersyukur kepada-Mu kesempatan malam hari yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Karena Engkau baik bagi kami, Engkau Tuhan Allah yang menolong kami dan membawa kami dekat kepada Tuhan. Kasih kemurahan-Mu Tuhan terus menuntun kami dan membawa kami dekat kepada-Mu, sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan-Mu, bahkan memuliakan nama Tuhan. Malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, berbicara Tuhan bagi kami sekalian, sampaikan isi hati-Mu. Buat kami tidak hanya pendengar, tetapi kami juga pelaku firman yang melakukan firman Tuhan.
dari waktu ke waktu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Kita bersyukur pada Tuhan kesempatan malam hari ini. Saudara sekalian, saya percaya bahwa Tuhan baik kepada kita. Dia yang menolong kita dan memberkati kita serta membawa kita dekat kepada Tuhan. Khususnya pada malam ini, perkenanan Tuhan ada pada kita dalam ibadah kita yang kita lakukan kepada Tuhan. Saya sangat berdoa saudara sekalian dimanapun berada, dalam hidup, bahkan juga dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam apa saja, saudara-saudara boleh menemukan berkat-berkat Tuhan. Bahkan secara spesial harusnya saudara sekalian jelang akhir bulan ini kita percaya bahwa kuasa dan berkat Tuhan dicurahkan bagi kita. Kami juga berdoa saudara sekalian supaya saudara semua boleh mengalami lawatan Tuhan dan terus semakin hari diberkati Tuhan. Nah, malam ini saudara sekalian kita renungkan kebenaran firman Tuhan dengan topik yang sangat sederhana, jangan berlaku serong. Jangan berlaku serong. Nah, saja kita bersama-sama untuk membuka Alkitab dalam kitab Amsal, pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 6. Mari kita temukan firman ini dan kita renungkan bersama-sama. Amsal 11 ayat 1 sampai 6 dengan tema jangan berlaku serong, demikian firman Tuhan. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Saudara, penulis Amsal ini memberitakan pada kita hal yang sangat spesial tentang bagaimana kita tidak berlaku serong. Diawali dengan kalimat yang sederhana dikatakan bahwa neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Nah saudara, sebenarnya perlu kita mencoba merenungkan bersama-sama pada malam ini apa sih yang disebutkan dengan berlaku serong, ya. Biasanya saudara sekalian kalau disebut berlaku serong berarti tidak lurus, ya, maka tidak jujur dan juga tidak tulus saudara-saudara. Namanya orang serong saudara sekalian berlaku serong, maka biasanya ada karakter-karakter dalam diri orang tersebut yang sebetulnya tidak lurus di hadapan Tuhan, tidak tulus di hadapan Tuhan, tetapi juga kepada orang-orang di sekelilingnya. Makanya perilaku serong saudara sekalian sebetulnya tidak hanya terlihat dalam kaitan kita dengan Tuhan, tetapi juga dalam kaitan kita dengan sesama kita. Saya sangat berdoa pada malam ini semua kita belajar menjadi pribadi yang tidak berlaku serong. Menarik untuk disimak saudara sekalian bahwa sebetulnya apa yang disampaikan oleh penulis Amsal ini sejujurnya ini mau menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak pernah senang atau Allah tidak pernah menghendaki bahwa orang-orang yang percaya kepadanya itu serong, saudara. Ya, Tuhan itu ingin saudara sekalian supaya kita jujur, kemudian juga berlaku adil, lalu kemudian juga saudara sekalian kita berlaku benar, ya. Sehingga menjadi catatan penting bagi kita bersama-sama bahwa bagian ini harus kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Jangan berlaku serong, itu bicara tentang bagaimana kita berkata-kata, saudara sekalian tulus, tetapi juga bertindak tulus, berperilaku benar, sehingga kita tidak menjadi orang yang menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kita ada tepat di jalurnya Tuhan. Saya berdoa biar hari ini kita semua didorong oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tulus di hadapan Tuhan. Nah, ada beberapa alasan saudara sekalian mengapa kita tidak boleh berlaku serong. Atau mengapa saudara sekalian anak-anak Tuhan tidak boleh berlaku serong. Saudara kalau baca Amsal pasal 11 ayat 1 sampai dengan 6 ini, maka kita temukan di sini beberapa hal.
Di bagian pertama, ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Neraca itu kan sudah sekalian biasanya itu apa? Timbangan. Ya. Neraca. Nah, lalu kemudian di bagian kedua dikatakan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba-tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, jadi kalau bicara tentang neraca yang serong, nah maka sudah sekalian, itu adalah perbandingannya dengan timbangan yang tepat. Lalu orang jujur saudara sekalian dengan ketulusan tersebut, maka bandingannya saudara sekalian itu adalah tentang bagaimana orang dengan niat-niat hati yang tidak tulus yang kemudian merusakkan dirinya. Sudah lihat dalam ayat ini? Nah, maka dari ayat 1 sampai dengan yang ketiga saudara-saudara sekalian, kita bisa temukan hal yang sangat menarik bahwa mengapa tidak boleh berlaku serong. Yang pertama adalah karena Allah mengajarkan kepada kita keadilan dan kejujuran. Allah mengajarkan kita untuk jujur. Allah mengajarkan kita untuk adil. Meskipun saudara-saudara sekalian, saya yakin bahwa kita belum 100% melakukan itu, bahkan kadang-kadang kita masih banyak gagalnya. Kita kadang-kadang bisa berlaku adil saudara sekalian untuk orang di sekeliling kita, tapi untuk orang lain belum tentu. Kita bisa berlaku adil untuk teman-teman kita yang paling dekat dengan kita, tapi untuk orang lain juga belum tentu saudara-saudara sekalian. Atau kadang-kadang kita bisa berlaku adil untuk diri kita, tapi untuk orang lain belum. Allah, saudara-saudara sekalian, mengajarkan kita berlaku adil. Saudara boleh melihat gak kira-kira dalam kehidupan ini Tuhan itu adil, saudara-saudara ya. Bagaimana kita bisa melihat keadilan Tuhan, saudara-saudara sekalian? Sederhana. Adakah kira-kira saudara sekalian sinar matahari hanya untuk orang tertentu? Misalkan hanya 1-2 orang yang menikmati sinar matahari? Tidak, saudara. Adil namanya. Adakah saudara sekalian yang namanya udara sudah hanya bisa dipergunakan oleh orang-orang tertentu, sementara orang lain tidak boleh begitu? Allah adil, saudara. Termasuk juga saudara sekalian kalau misalkan ada musim hujan. Musim hujan saudara sekalian tidak bisa kemudian itu hanya untuk 1-2 orang begitu, dalam satu daerah misalnya. Kalau misalkan Pulau A dengan Pulau B tidak menikmati hujan yang sama, itu bisa saja saudara sekalian ya. Tetapi yang saya katakan kepada kita bersama-sama, Allah itu berperilaku adil. Ketika dia menyediakan berkat saudara sekalian, ada berkat yang bisa dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali. Walaupun saya harus berkata, ada berkat-berkat khusus yang memang khusus Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi dan mencintai. Bapak dan Ibu, itu sebabnya perlu kita belajar bersama-sama. Poin pertama ini, Allah mengajarkan kita berlaku adil dan berlaku jujur. Tuhan tidak akan pernah saudara-saudara senang dengan kehidupan kita yang tidak adil. Kehidupan kita yang tidak jujur saudara-saudara sekalian. Makanya doa saya dan dorongan saya pada malam ini, mari setiap kita terdorong dan juga termotivasi untuk senantiasa hidup adil dan jujur kapanpun dan dimanapun. Saya berdoa, akhirnya ini kemudian menjadi apa? Karakter yang ditemukan dalam diri kita bersama-sama. Yang kedua saudara sekalian, apa alasan kenapa tidak boleh berlaku serong? Yang kedua, sifat dan karakter serong itu bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Sifat dan karakter serong bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Ayat 3 dan 4 dikatakan orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Sifat dan karakter jujur bertolak belakang dengan keinginan Tuhan. Makanya semua kita didorong untuk bisa berlaku lurus di hadapan Tuhan. Dan ayat 3 dikatakan apa? Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh, apa saudara sekalian? Kecurangannya. Saya sangat berdoa semua kita pada saat malam hari ini. Mari kita belajar memiliki sifat
dan karakter yang lurus, tulus, benar. Kenapa? Karena karakter serong, saudara sekalian, itu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Salah satu karakter serong, saudara sekalian, yang paling gampang kita identifikasi adalah ketika kita berkata-kata tidak tepat dengan apa yang terjadi pada kita. Atau misalkan saudara sekalian ketika kita tidak mengemukakan sesuatu dengan tepat sesuai dengan apa yang kita alami. Contoh Alkitab barangkali kalau saudara nanti membaca di rumah dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-5 tentang Ananias dan Safira yang didatangi oleh Rasul Petrus lalu kemudian bertanya, apa betul dengan harga sekian kamu menjual tanah itu? Lalu dengan dengan hati yang tegar, hati yang membatu, Ananias sudah berkata, oh iya. Sampai kemudian Petrus berkata, loh bukankah tanah itu setelah dijual dan sebelum dijual juga adalah kepunyaanmu? Kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Kenapa kamu berbohong kepada Allah? Kenapa engkau melakukan hal yang sebetulnya berlaku serong? Saudara tahu apa akibatnya? Dalam waktu sekejap saudara sekalian, Ananias mati. Tidak berapa lama juga sekalian sama dengan istrinya yang baru pulang. Lalu kemudian kalimat yang sama disampaikan oleh saudara sekalian Petrus. Ternyata dua-duanya sudah sepakat dan kemudian dua-duanya sudah memiliki kesepakatan untuk bicara hal yang sama terhadap Rasul Petrus. Nah, oleh karena kedegilan hatinya, oleh karena hatinya telah berlaku serong, maka pada hari yang bersamaan suami istri ini mati dihukum oleh Tuhan. Saudara, sifat berlaku serong dan karakter berlaku serong itu bertolak belakang dengan kehendak Allah. Allah mau kita memiliki jalan yang lurus, jalan yang benar, bahkan jalan yang terus-menerus berada di dalam kehendak Tuhan. Maka sangat menarik untuk dilihat bersama-sama bahwa bagian ini harus kemudian ditegakkan. Kemungkinan sekali saya sangat menyadari bahwa kita belum sempurna dalam hal itu, tetapi dengarkan dengan baik. Tuhan menginginkan kita berproses. Dan ketika kita melewati proses demi proses, Tuhan akan tahu saudara sekalian membimbing kita sampai di mana. Artinya apa? Artinya Tuhan memang menginginkan kita sampai kepada titik sempurna. Tapi Tuhan juga tahu bahwa kita berproses menuju ke sana. Dengan kata lain, kalau ini yang menjadi kehendak daripada diri kita untuk terdorong semakin hari semakin disempurnakan, menurut saya di sini letaknya kita terus-menerus menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Pribadi yang terus-menerus menyukakan hati Tuhan. Karena itu saudara sekalian, pahami dengan baik, sifat dan karakter berlaku serong, bertolak belakang dengan keinginan Tuhan. Yang ketiga saudara sekalian, apa alasan kenapa kita tidak boleh berlaku serong saudara sekalian? Jawabannya lah karena kejujuran hidup benar itu membawa berkat. Kejujuran hidup benar itu membawa berkat. Lihat ayat 4 dan 5 dan 6 dikatakan pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh oleh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsu. Saudara perhatikan dengan baik. Di ayat ini saudara sekalian jelas sebenarnya mau menjelaskan kepada kita bahwa kenapa kita tidak boleh berlaku serong. Karena orang yang berlaku serong tidak akan mendapatkan berkat. Sebaliknya, hanya kejujuranlah yang mendatangkan berkat kepada kita. Saudara, kalau disebutkan berkat itu jangan dimaknai hanya sekedar hal-hal yang jasmani. Atau jangan sekedar hal-hal yang lahiriah. Tetapi harus dimaknai adalah hal-hal yang batiniah. Hal yang rohani, saudara sekalian. Di ayat 4 dikatakan apa? Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Nah bayangkan,
Orang yang jujur, orang yang benar, saudara sekalian, akan terlepas dari maut. Berarti apa? Kejujuran membawa berkat. Perilaku serong pasti membawa kita kepada apa? Hukuman, saudara. Belum lagi, saudara sekalian, di ayat yang kelima dikatakan, jalan orang saleh diratakan kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh pada kefasikannya. Lihat, jalan orang saleh diratakan kebenarannya. Artinya, selalu akan ada kemudahan bagi orang-orang yang hidup saleh. Selalu ada kemudahan bagi orang-orang yang hidup tidak berlaku serong. Walau memang kadang-kadang dalam pemandangan, saudara sekalian, orang berkata, orang itu kan jujur banget padahal, tapi kenapa ya dia mengalami persoalan bla 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 bla. Saudara, mungkin dalam lintasan kehidupan kita bisa kita lihat seperti itu, tapi ingatlah, sampai dengan penghujung kehidupan kita, niscaya kita akan melihat kejujuran, kebenaran akan membawa kita mengalami yang terbaik. Tuhan tidak akan pernah, saudara sekalian, berdusta kepada firman-Nya. Dan Tuhan tidak akan pernah, saudara sekalian, membiarkan orang-orang yang hidup jujur di hadapan-Nya. Itu sebabnya poin ini menjadi sangat penting. Kejujuran membawa berkat, kebenaran membawa kelepasan, jalan orang yang saleh selalu rata. Kebenaran adalah menjadi jalan menuju kepada kelepasan. Makanya ayat 6 dikatakan apa? Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Saudara, mari kita belajar menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang lurus. Sekali lagi, ingin saya tegaskan pada kita bersama-sama, jangan berlaku serong. Kiranya Tuhan berkati kita bersama, dan Tuhan menolong kita, dan Tuhan membawa kita dekat kepadanya, sampai kita melihat berkat-berkat Tuhan terus tercurah dalam seluruh kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Katakan pujian di depan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau memuliakan Engkau. Dengan hidup yang menyenangkan Tuhan, ini kita akan lakukan dengan baik dan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin menyenangkan Engkau dari hidup kami selama-lamanya. Karena kami tahu Tuhan, ini yang terbaik yang dapat kami lakukan. Yang membawa kami dekat hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu, dan terima kasih untuk lawatan-Mu yang luar biasa. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita kembali pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan
percaya Tuhan bahwa pada Allah kami yang luar biasa. Engkau Tuhan yang besar dalam kehidupan kami Tuhan, yang akan memampukan kami menjadi orang-orang yang tidak berlaku serong. Kami lurus, kami tulus, kami benar di hadapan Tuhan. Kami minta kekuatan daripada Tuhan. Kami minta pertolongan daripada Tuhan yang menyanggupkan kami, membawa kami menjadi pelaku-pelaku firman yang terus menyenangkan Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih tuntunan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sebab Tuhan malam hari ini dengarkan dengan baik. Mari kita belajar untuk berlaku lurus dan tulus benar di hadapan Tuhan. Jangan seorang pun dari antara kita yang berlaku serong. Berlaku serong terhadap Tuhan, berlaku serong terhadap orang lain, bahkan juga berlaku serong terhadap diri sendiri. Belajarlah lurus, tulus, benar di hadapan Tuhan. Maka engkau akan dibawa Tuhan mengalami sukacita, kemenangan, damai sejahtera dalam seluruh kehidupan. Malam ini, mari kita berdoa biar Roh Kudus menjamah kita dan Roh Kudus memulihkan setiap kita. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tangan-tangan terangkat padamu Tuhan pada saat malam hari ini. Kiranya Tuhan menjamah mereka. Tuhan memulihkan mereka. Tuhan melakukan perkara besar bagi mereka Tuhan Yesus. Maka secara spesial kami berdoa dalam nama Yesus. Setiap kami mampu dan dimampukan untuk berlaku lurus di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menjadi umat kesayangan Tuhan, kepunyaan Tuhan. Yang menyenangkan Engkau dari waktu ke waktu. Terima kasih Roh Kudus, ini doa kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menasehati kami. Juga terima kasih untuk firman Tuhan yang menuntun kami. Supaya kami terus-menerus belajar setia. Bahkan juga melakukan firman dengan sejujur-jujurnya. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Berkati seluruh kami, hamba-hamba Tuhan yang melayani, jemaat-jemaat Tuhan yang bersama, diberkati Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita dengar boleh kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah menjadi saluran berkat dalam hidup kita. Biarlah Tuhan memberkati Bapak dan keluarga senantiasa. Berikut pengumuman mengenai ibadah-ibadah kita. Di hari Minggu kita ada ibadah sekolah Minggu jam 8.30 pagi melalui YouTube channel GBI Taman Anggrek. Dan dilanjutkan ibadah raya pukul 10 di Gria Veritas Jalan Tomang Utara nomor 28.
Di hari Selasa kita akan ada ibadah komsel jam 8 melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan di ibadah di hari Selasa. Di hari Sabtu akan ada ibadah Raya Sabtu jam 18.30 malam. Dan juga mari kita dukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan bagi pekerjaan Tuhan di GBI Taman Anggrek untuk dapat memberikannya melalui rekening yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Dan juga mari kita dukung pekerjaan Tuhan ini dengan like, comment, serta subscribe YouTube GBI Taman Anggrek, serta follow Instagram GBI Taman Anggrek. Demikian pengumuman yang kami sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian besar. Saat malam hari ini kami bersyukur Tuhan Allah kami yang ajaib yang telah menolong kami, memberkati kami. Sampai dengan hari ini kami tahu penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan ada pada kami. Kami percaya bahwa setiap jalan kami ada dalam anugerah-Mu. Bahkan Tuhan menyatakan kebaikan bagi kami. Terima kasih, teruslah Engkau berperkara bagi kami, menuntun kami, membawa kami dalam naungan sayap-Mu, sehingga kemanapun kami melangkah dan apa yang kami lakukan, semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mampukan kami supaya dalam hidup ini kami tidak berlaku serong, melalui perkataan kami, pikiran kami, bahkan juga perbuatan kami. Kami rindu seluruh hidup kami didapati Tuhan, menyenangkan Tuhan dari waktu ke waktu. Kami berdoa, Roh Kudus tolong kami dalam segala sesuatu. Seluruh sidang jemaat Tuhan malam ini diberkati Tuhan, dimanapun mereka berada, dan mereka yang bersama-sama kami connect dengan YouTube channel GBI Taman Anggrek dalam nama Yesus, diberkati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani diberkati Tuhan, baik yang di studio maupun sebagai aser virtual diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus menopang memberkati mereka. Tak lupa berdoa untuk bangsa kami Indonesia, dipulihkan Tuhan. Kami berdoa kiranya berkat-berkat Allah mengalir dan mengalir dan mengalir untuk negeri kami. Demikian juga kota kami Jakarta, dalam nama Yesus, kiranya Engkau terus menolong, memberkati kota ini, terus mengalami pemulihan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, sekarang sampai selama-lamanya kami naikkan kepada Tuhan. Terpuji Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya kami rindu Tuhan memberkati kami dan berkat-berkat Allah boleh mengalir dalam seluruh kehidupan kami bersama-sama. Jemaat Tuhan, pada rakanan hatimu kepada Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan dan bawa untuk seluruh kehidupanmu. Segala berkat dari Bapa di sorga tercurah bagi menjadi bagian milikmu dan menjadi bagianmu ketika engkau mendengarkan firman, melakukannya dengan setia. Diberkati kehidupanmu dalam rumah tanggamu, diberkati dalam pekerjaanmu, diberkati dalam pelayananmu. Seluruh jalan hidupmu diberkati Tuhan, dan kemana engkau melangkah, penyertaan, pembelaan Tuhan ada dalam kehidupanmu. Tuhan mengangkatmu naik tinggi dan tidak turun, jadikan kepala dan bukan ekor. Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai dari Yesus Kristus, persekutuan yang indah penuh kuasa dari Roh Kudus menyertai kita bersama-sama. Malam ini sampai Tuhan datang kedua kali mengangkat kita ke surga kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
selesai. Sampai jumpa ibadah esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.